Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Kita sungguh-sungguh bermohon kepada Allah agar nikmat itu menjadi sarana dan wasilah agar kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah punya derajat yang tinggi di sisinya, sehingga kita termasuk orang-orang yang berbahagia di yaumil akhir kelak insyaallah. Kita melanjutkan insyaallah pelajaran kita terakhir kemarin sampai di bab taubat insyaallah. Di bab taubat yang kita sudah pelajari syarat-syaratnya. Tetapi untuk hari ini insya Allah saya mau menyampaikan refresh untuk kita agar pembelajaran kita tidak membosankan tentang sedikit materi yang lain dulu untuk minggu ini. Insya Allah bermanfaat karena ini pasca Ramadan. Saya mengingatkan beberapa hal yang seharusnya sangat kita perhatikan insya Allah di sepanjang 11 bulan ke depan. Kita tahu di dalam salah satu kitab yang sangat terkenal, ini kitabnya juga sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, yaitu kitab Lataiful Ma'arif yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala. Itu disebut tentang bagaimana perilaku para sahabat ketika lepas dari Ramadan. Mereka adalah orang-orang yang meletakkan Ramadan di hatinya sepanjang 12 bulan. Jadi mereka menganggap bahwa satu tahun itu ya seperti Ramadan terus. Jadi meletakkan Ramadan di hatinya sepanjang 12 bulan. Bagaimana caranya? Di situ disebutkan tentang apa yang mereka lakukan sepasca Ramadan, yaitu 5 bulan pasca Ramadan. Berarti 6 bulan dengan bulan Ramadannya, yaitu berdoa taqabbalallahu minna wa minkum, bermohon kepada Allah agar seluruh aktivitas ibadah yang ada di bulan Ramadan kemarin itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang ini, para sahabat ini mengkaitkan dirinya dengan Ramadan dengan berharap diterima apa yang dilakukan sepanjang 6 bulan. 6 bulan. Kemudian di 6 bulan sisanya maka mereka berdoa agar ditemukan dengan Ramadan lagi, alias 1 tahun itu sesungguhnya hatinya Ramadan terus. Ini yang seharusnya kita tiru. Jadi spirit Ramadan itu harus betul-betul kita ambil. Kita sama-sama pahami bahwa begitu masuk tanggal 1 Syawal, maghrib masuk, maka privilege atau segala keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada kita itu dicabut lagi. Contoh misalnya tuftahu abwabul jannah, dibuka pintu surga, wa khuliqat abwabun niron, itu tutup pintu neraka, wa sufidatis sayatin, dibelenggu setan-setan, itu udah enggak lagi. Maka butuh sesuatu yang lebih besar untuk menjaga agar spirit Ramadan itu kita bisa bawa di luar bulan Ramadan. Nah, ini adalah pekerjaan besar yang seharusnya kita betul-betul perhatikan secara khusus. Agar apa? Sekali lagi, pesantren Ramadan selama 1 bulan betul-betul kita bisa rasakan di sepanjang tahun. Jangan begitu masuk Ramadan, Syawal, langsung talak 3 sholat malamnya. Biasanya kita bisa melewati malam dengan indah, bisa melaksanakan sholat taraweh, yang berarti kita sudah melaksanakan sholat malam sepanjang 1 bulan. Bayangkan betapa indahnya bulan itu, sehingga kita bisa dijaga oleh Allah selama 1 bulan penuh. Kita tidak pernah putus sholat malam. Ini banyak diantaranya kemudian sudah talak 1 di malam pertama Lebaran. Takbiran dengan esuk islani ora sholat malam. Nah, ini kan jadi soal. Maka ada beberapa hal yang mungkin bisa kita perhatikan untuk bisa kita ambil hikmahnya, sehingga bulan istimewa Ramadan betul-betul kita bawa ke luar bulan Ramadan. Ilmu dasar tentu saja bahwa kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya.
Dengan tahu dalilnya yaitu Quran surah Az-Zariyat surah ke-51 ayat ke-56. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan oleh Allah jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya. Jadi kan kalau perhatikan ya, surat ini itu terdiri dari 60 ayat. Awal surat itu pendek-pendek banget ya. Pendek-pendek banget. Nama Az-Zariyat itu diambil dari ayat pertamanya. Wadz-Zariyati darwa falhamilati wiqra faljariyati yusra. Itu kalimat-kalimat atau ayat-ayat yang sangat pendek tapi mengandung pengertian yang sangat besar. Nah, di antara ayat yang ada adalah ayat yang sangat terkenal yaitu wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, ini menjadi pengingat buat kita bahwa walaupun kita lepas dari Ramadan, ketahuilah bahwa esensi ibadah itu tetap harus ada di sepanjang 11 bulan. Makanya saya katakan bahwa Ramadan itu seperti pesantren buat kita. Kita sudah digembleng oleh Allah selama 1 bulan, masa ia tidak ada bekasnya? Makanya kita harus ingat bahwa terus-menerus ibadah itu bagian yang sangat Allah cintai walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Kita tidak menuntut bahwa kita akan seperti di bulan Ramadan, tentu saja tidak. Mungkin untuk 11 rakaat tiap malam sebagian orang berat, tapi ya minimal ya witir lah. Itu maksudnya itu. Karena privilege sudah diambil, setan dilepas kembali, mungkin kita akan lebih malas, lebih berat. Ya enggak lah seperti Ramadan, tapi jangan kemudian sama sekali tidak. Karena apa? Memang kita diciptakan untuk itu. Quran surah Al-Hijr ayat ke-99. Wa'budu rabbaka, beribadalah kepada Rabb kalian hatta sampai ya'tiyakal yakin, sampai datang sesuatu yang jelas. Yakin. Yaitu apa? Kematian maksudnya. Berarti ibadah itu ya sepanjang hayat masih dikandung badan. Itu ibadah terus. Nggak ada pilihan buat kita. Jadi semuanya harus bernilai ibadah. Sampai disebutkan oleh para salafus soleh tentang ada suatu kaum yang dikatakan sangat buruk. Bi'sal qaumi, sungguh termasuk kaum yang sangat buruk, yaitu yang mereka itu tidak mengenal Rabb mereka kecuali di bulan Ramadan. Paham maksudnya ini? Jadi mereka tuh semangat ibadahnya cuma Ramadan doang. Ben sing penting kok nang Ramadan ngebut meneh. Baru ya libur 11 bulan. Mari katakan bi'sal qaumi, sungguh ada kaum yang sangat buruk. Yaitu kaumun, suatu kaum la ya'rifuna rabbahum, yang mereka tidak mengenal Rabbnya illa fi Ramadan, kecuali di bulan Ramadan saja. Subhanallah. Pada sekali lagi Rasulullah bersabda di hadis riwayat Muslim, dikatakan ahabbu a'malu ilallah, adalah amal yang dicintai oleh Allah itu adalah adwamuhu, yaitu sesuatu yang kontinu, wa ingkol, dan meskipun sedikit jumlahnya. Jadi adwamuhu wa ingkol, terus menerus walaupun sedikit. Maka sekali lagi, jangan kita keluar Ramadan semua ibadah besar di dalam bulan Ramadan kita talak langsung, apalagi talaknya talak 3, rujuk itu wis belas ora, ini kan jadi soal. Ya mungkin masuk malam 1 Syawal, mungkin sebagian kita karena sebuah keadaan mungkin lepas witirnya, mungkin ya nanti tanggal 2-nya ya balik lagi lah, itu maksudnya. Jangan kemudian terus-terusan kosong. Subhanallah. Ini yang penting dipahami insya Allah buat kita semua. Jadi perilaku sahabat, bagaimana memperlakukan dirinya terkait dengan Ramadan itu betul-betul bisa menjadi contoh buat kita. Sampai dikatakan dalam Al-Quran tentang keadaan mereka. Quran surah Al-Mu'minun ayat 60. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Adapun mereka adalah orang-orang yang memberikan apa yang harusnya mereka berikan. Wa qulubuhum wajilah. Sementara hatinya dalam kondisi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangin, jadi kita sebagai seorang mukmin sesungguhnya memang harus memberikan sesuatu yang seharusnya kita berikan, yaitu kewajiban seorang hamba atas
Robnya, yaitu dia mengibadahi Robnya. Maka dikatakan walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah, maksudnya dia memang melakukan kewajiban-kewajiban, dia bersedekah, dia sholat, dia tahajud, dia istighfar gitu. Pokoknya memberikan apa yang memang seharusnya mereka berikan. Kemudian dikatakan annahum ila rabbihim rajiun. Mengapa dilakukan? Karena mereka sadar, sebagaimana kita pelajari, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesadaran bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala itulah yang mendorong mereka melakukan yang memang seharusnya mereka lakukan. Yang seharusnya kita lakukan. Jadi mereka memberikan apa yang seharusnya mereka memberikan, yaitu kewajiban seorang hamba kepada Rabbnya beribadah kepadanya. Aisyah radhiyallahu anha mengomentari tentang ayat ini, ya Rasulullah, apakah mereka adalah orang-orang yang bermaksiat kepada Allah sehingga mereka wa qulubuhum wajilah, sehingga hati mereka kok ketakutan? Apakah mereka bermaksiat kepada Allah? Apakah mereka mabuk-mabukan? Maka jawabannya tidak. Mereka itu orang yang takut ibadahnya nggak diterima. Jadi bukan takut maksiat, takut ibadahnya nggak diterima. Nah, ini akan memilah di dalam kehidupan kita. Ada segolongan orang-orang yang beriman yang banyak melakukan aktivitas kebaikan dan dia takut atau tidak merasa aman karenanya. Orang yang sudah sholat malam, orang sudah sedekah, berbuat baik sama istri, tetangga dan lain sebagainya, itu mereka tuh tidak kemudian serta-merta merasa aman dengan keadaan kebaikan yang banyak itu. Mereka tetap khawatir. Maka dikatakan wa qulubuhum wajilah, kondisi hati mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara satu golongan yang lain, orang-orang munafik, yaitu orang-orang yang menumpuk banyak sekali kemaksiatan dan dia menipu dirinya bahwa merasa aman dengan adanya itu, dengan banyaknya keburukan itu. Bukankah orang yang melakukan satu keburukan yang berarti dia merasa aman dengan keburukan yang dilakukan, ya enggak? Kalau enggak mungkin dia memproduksi keburukan yang lain. Dia merasa bahwa naudzubillah perzinahan dia tidak akan menyiksa dia, bahwa dia meninggalkan sholat itu tidak akan menyiksa dia. Nah, ini orang-orang yang merasa dikatakan sebagai orang munafik, fi dzarkil asfal minan nar, adalah orang-orang yang berada di kerak neraka jahanam, subhanallah. Nah, dikatakan sekali lagi, orang yang menghadirkan dirinya selama 12 bulan berturut-turut untuk terus berada di situasi Ramadan itu menjadi sangat penting. Nah, di sini ada kalimat yang cukup terkenal, yaitu apa? Kunu rabbaniyin, jadilah hamba-hambanya Allah. Jadilah orang-orang yang mengikuti Allah, mengikuti Rabbnya, bukan wala takunu ramadonian. Jangan menjadi orang-orang Ramadan, maksudnya agak-agak jadi soal itu. Karena kata-kata wala takunu ramadonian maksudnya jangan jadi bocah Ramadan tok gitu. Tapi kunu rabbaniyin, tapi menjadi orang-orang yang dia menjadikan Rabbnya selama hidupnya untuk menjadi acuan, untuk bersemangat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita sekali lagi lepas Ramadan kok tiba-tiba spirit Ramadan itu hilang total gitu. Jangan bayangkan betapa indahnya Ramadan, jangan coba lihat, dengan subuh lebih rapi, sholat malam lebih rapi. Ya, ada nggak yang kosong selama bulan Ramadan tarawihnya? Saya kira enggak lah. Ya kan? Kalaupun mungkin telat nggak berjamaah mungkin, jadi pasti akan lakukan di rumah. Betapa indahnya bulan itu, bayangkan. Tiba-tiba kita langsung talak 13 orang melakukan sama sekali. Mungkin di bulan Ramadan kita takjil, ya kan? Sedekah indah yang bisa kita lakukan. Tiba-tiba setelah bulan Ramadan kok hilang total, eman-eman banget gitu. Nah, ini loh spirit ini yang seharusnya kita jaga betul. Dan ini memang harus diingatkan di bulan Syawal. Bahkan sebenarnya pengingat seperti ini itu harusnya ada di setiap bulan. Kajian semisal ini sebenarnya harus ada setiap bulan untuk mengingatkan hal seperti ini, agar spirit itu tetap ada di sepanjang bulan Ramadan. Ini yang paling perlu saya pribadi juga. Saya yang bicara ini lebih perlu sebenarnya dengan apa yang saya sampaikan kepada panjenengan. Ini sedang menasihati diri sendiri juga gitu. Karena memang kenyataannya sekali lagi privilege atau keistimewaan yang diberikan Allah di bulan Ramadan itu enggak lagi ada gitu. Ini suhidati sayatin, tentang di belenggu setan-setan udah enggak lagi sekarang. Sehingga mungkinlah tidak sama dengan bulan Ramadan, tapi ya minimal orang terus hilang belas. Nah, ini saya kira penting sekali. Jadi ada upaya terbaik yang harus kita lakukan untuk seolah-olah ada privilege dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu dibantu oleh Allah, maka kita sekarang effort dari diri kita untuk melawan setan lebih kuat. Makanya di 1 Syawal dikatakan apa coba?
kita berbahagia karena telah berhasil melawan setan, berhasil melawan hawa nafsu. Nah, ini dua bagian ini yang membuat kita menjadi bahagia di 1 Syawal. Berarti ini yang harus kita rawat kan, bahwa kita telah menang melawan setan selama 1 bulan, telah menang melawan hawa nafsu kita selama 1 bulan. Nah, ini yang kita rawat nih, sampai di luar bulan Ramadan. Nah, ada beberapa hal yang mungkin bisa kita ambil dari Ramadan, yang bisa kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah. Jadi sebenarnya kalau jenengan sadar, Ramadan itu pesantren atau madrasah yang mengajarkan kepada kita beberapa hal yang ini menjadi pondasi untuk kehidupan kita. Coba jangan perhatikan. Yang pertama, ada istilah apa? Muraqabatullah, yaitu keadaan di mana kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah itu di Ramadan dapat banget kita? Ya enggak? Pak Supri sendirian di dalam kamar, ada makanan yang paling enak, paling lezat, mau makan nggak Pak Supri? Nggak mau kan? Karena merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nggak ada orang satupun loh. Dan itu terjadi di bulan Ramadan. Kita mau berbuat bermaksiat atau mau bohong, kalimat bohong, nggak berani di bulan Ramadan. Walaupun nggak ada yang melihat. Ini ibadah yang sangat agung, Masya Allah. Ini ibadah yang sangat agung. Keadaan di mana kita merasa diawasi oleh Allah terus menerus. Makanya ada istilah, kalau engkau merasa ada tempat yang tidak diawasi oleh Allah, maka berbuatlah sesukamu. Ini pertanyaannya, emang ada yang nggak diawasi oleh Allah? Semuanya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan, manusia saja sekarang zaman ini dengan teknologi yang ada bisa mengkontrol dimanapun keadaannya nggak terlihat loh, ya enggak? Sekarang jenengan bawa HP, ya kan, pergi kemana-mana tuh langsung terrekod loh oleh Google. Ini loh perjalananmu, ya enggak Mas Awan? Hari ini jenengan kesini, asal jenengan punya akun Gmail, akun Google, itu jangan akan ada tracknya. Apakah yang punya Telkomsel misalnya tahu terus melihat jenengan terus? Kan enggak, tapi seolah-olah kan jenengan dilihat oleh terus. Bayangkan, manusia saja udah bisa begitu levelnya sekarang. Bagaimana lagi dengan Allah Subhanahu wa taala? Banyak kalau ada kondisi Allah di atas ars, sebagian menyoalkan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Lantas bagaimana Allah melihat kita? Ilmunya bersama dengan kita. Allah tahu segala sesuatu yang terlintas bahkan di dalam hati kita. Apa-apa yang ada di dalam hati kita pun Allah tahu. Makanya sering saya gambarkan begitu tadi. Bayangkan sekarang dengan teknologi saja, Mas Nofan dimanapun ketahuan loh sekarang. Subhanallah, bisa di track loh, bayangin. Betapa pengetahuan itu sekarang sudah melaju sangat jauh. Orang di Amerika bisa tahu kondisi kita di sini gimana. Tapi lihat caranya mereka membuat jejaring gitu kan. Jadi kan tahu update peta itu ada mobilnya Google yang muter gitu kan, dia motret. Bayangin ini saat dunia loh kayak gitu. Jangan kebayang nggak? Mas Denny ngurus ART aja sudah nih Mas Denny. Ini saat dunia loh, di track seperti itu. Ya, dan itu satu sisi sangat memudahkan ya, meskipun kadang-kadang jadi guyon. Belok kanan jebule sungai mau kuburan itu sering terjadi. Tapi secara asal itu kan bagaimana jaringan itu terbentuk dari rangkaian yang kecil-kecil. Ada yang bagian moto di wilayah Kasian, ada yang moto di wilayah seluruh dunia akhirnya. Sebegitunya pengawasan manusia hari ini. Nah, kalau pengawasan manusia sebegitu, apalagi dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah merasakan itu di bulan Ramadan. Jadi kan mungkin sebagian sadar, sebagian tidak, bahwa di bulan Ramadan kita telah melakukan ibadah sangat besar namanya muraqabatullah. Makanya ini menjadi ibadah yang sangat istimewa di sisi Allah. Karena memang kita itu benar-benar melakukan ibadah karena Allah betulan itu. Coba jenengan bayangkan, jenengan tidak sholat di bulan Ramadan takut betul kan? Takut betul karena wah gimana ini? Nah, ini harusnya kita bawa kepada bulan-bulan selain Ramadan. Allah berfirman, di antaranya adalah innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib, ya kan?
adalah orang-orang yang merasa takut kepada Allah dalam kondisi tidak terlihat. Kita tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, tapi kita merasa takut. Sebuah kesadaran bahwa kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahum, bagi mereka, maghfiratun wa ajrun kabir. Bagi mereka adalah ampunan dari Allah. Kita tahu adalah sebuah keistimewaan yang sangat luar biasa jika kita mendapatkan ampunan dari Allah. Kita tahu rentetannya. Wa ajrun kabir, dan dia akan mendapatkan pahala yang besar, di antaranya surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Yaitu keadaan di mana innalladzina yakhshawnahu bil ghaib. Innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib adalah orang-orang yang merasa takut kepada Rabb-nya yang tidak terlihat, Kalau jangan perhatikan Quran surah An-Nisa misalnya ayat 1. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa ba'atha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah itu mengawasi kalian semua persatu persatu. Raqiba itu maksudnya detil banget. Jadi kita diawasi oleh Allah itu detilnya luar biasa. Kata-kata raqiba itu menunjukkan pengawasan yang fokus. Jadi kan melihat di jalan kan bisa saja melihatnya cuma kelentap sama-sama melihat. Beda dengan sengaja memfokuskan. Tek. Nah itu raqiba itu begitu. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah itu kepada kalian masing-masing itu diperhatikan secara detil. Bayangin keadaan ini kalau kita bisa hadirkan di hati kita. Malu banget loh kita mau berbuat maksiat. Jangan kok berbuat maksiat, meninggalkan perintah Allah dengan sengaja, mundur-mundur ke sholat misalnya saja, malu banget. Karena apa? Innallaha kana 'alaikum raqiba. Keadaan di mana kita tuh raqiba, diperhatikan betul, fokus. Jadi raqiba itu seperti itu dalam bahasa Arab nih. Kita memperhatikan, sengaja saya memperhatikan Mas Fran, tak perhatikan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Coba kalau kita merasa dipelototin kayak gitu itu. Jangan kok oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh manusia saja kita udah keki ya enggak? Jangan tampil di depan. Nih. Jangan tahu ada orang yang memperhatikan keki kita aja keki yakin. Nih. Rasanya abot gitu kan. Berkata-kata terbaik ya kan. Berpenampilan terbaik. Nah, ini seperti kondisi di mana orang yang muraqabatullah itu seperti itu. Juga jangan tahu nih hadis Jibril yang sudah pernah kita pelajari bahwa ketika Jibril alaihissalam bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, akhbirni anil ihsan, terangkan kepadaku tentang ihsan. Maka Rasul menyebut, anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah, dan kenyataannya kita nggak bisa melihat Allah. Ketahuilah kalau kita nggak bisa melihat Allah, Allah tuh lihat kita. Ini kan pelajaran yang jelas terpampang di bulan Ramadan. Siang hari boleh berhubungan suami istri halal loh ya sebelumnya. Begitu masuk Ramadan jadi haram. Kita disuruh meninggalkan yang asalnya halal saja bisa. Ini pelajaran besar nih. Karena apa? Karena muraqabatullah. Karena tahu Allah melarang. Bayangkan di luar bulan Ramadan kita tuh disuruh meninggalkan yang haram, bukan yang halal. Makan siang hari boleh nggak? Boleh. Kecuali jangan mengajarkan untuk puasa sunnah. Meninggalkan yang tadinya halal saja boleh, apa bisa? Itu kan pesantren besar, madrasah yang besar buat kita. Kita dilatih pada level yang tinggi banget gitu. Oh gue mau nentu orang itu weso bayangan sensasi iso loh kita itu. Karena apa? Karena muraqabatul, karena merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di luar bulan Ramadan seharusnya kita lebih bisa. Karena kita dituntut untuk meninggalkan yang haram. Masya Allah, ini pelajaran yang sangat besar. Jadi kita walaupun mungkin dipaksa Pak Supri untuk berbuka, mungkin juga tidak mau, dipaksa loh. Ada orang yang bosnya non muslim misalnya, wis to libur sedino wae iki dino iki khusus jalan-jalan sama bosmu, insya Allah kita nggak akan mau berbuka karena kita merasa ada pengawas yang lebih dari bos kita. Wa tawakkal 'alal azizir rahim, bertakwalah kepada yang maha perkasa dan penyayang. Ini Quran surah Asy-Syu'ara. Alladzina yaraka hina takum, adalah dia yang yaraka melihatmu hina takum, ketika engkau berdiri di dalam salat maksudnya. Allah memperhatikan kita di dalam salat kita. Wa taqallubaka fis sajidin,
dan Allah memperhatikan kita di dalam perubahan gerak-gerak kita. Jadi pergerakan kita semuanya itu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwas samiul alim. Dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi insya Allah kalau kita membawa muraqabatullah atau merasa diawasi oleh Allah di sepanjang setelah bulan Ramadan, insya Allah kita menjadi orang-orang yang selamat. Jadi ini nilai yang sangat besar yang bisa kita ambil dari Ramadan. Kemudian kita melatih diri kita untuk menjadi orang yang berbahagianya itu kalau berinteraksi dengan Allah, dan itu terjadi di bulan Ramadan. Zaman sekarang itu zaman internet, zaman yang fitnahnya sangat besar. Banyak hal yang bisa kita lihat di HP, di laptop, banyak hal yang haram yang bisa kita lihat, yang sangat berpotensi untuk mendatangkan murkanya Allah, menjauhkan kita dari Allah, memudarkan cinta kita kepada Allah, memudarkan cinta Allah kepada kita. Terutama masalah pandangan, ini kan masalah besar nih. Masalah yang afiahnya itu dimintakan oleh Rasulullah setiap hari. Ternyata sekarang kita rasakan kan. Dulu kita mungkin tidak pernah berpikir bahwa Allahumma ini as'aluka afiyata fi dunya wal akhirah, atau Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Itu sesuatu yang mungkin zaman waktu itu mungkin belum urung banget kayak saiki maksudnya itu. Kalau sekarang coba bagaimana kita bisa menghindar dari dosa-dosa pandangan mata kita? Sulit sekali. Jangan buka YouTube, berinteraksi dengan YouTube, pasti ada kan aurat yang terbuka. Pasti kita scroll ke bawah mau cari video misalnya, pasti ada. Nggak bisa kita hindari, maka kita minta afiyah kepada Allah terhadap pandangan mata kita, terhadap pendengaran kita. Subhanallah. Saya melihat remaja-remaja kita sekarang itu betul-betul berat ya dihadapi. Berat, situasinya sungguh sangat berbeda dengan kita gitu. Ternyata pola pendidikan yang saya terapkan ke anak saya sendiri untuk model zaman dahulu ya nggak masuk gitu, nggak masuk. Saya nggak tahu dengan yang mungkin belum punya anak seumuran Amar gitu. Saya terus terang belakangan banyak sekali mempelajari tentang bagaimana konsep pendidikan yang benar gitu, secara Islam, yang saya kira itu sebenarnya ilmunya universal. Contoh misalnya kita berdoa sama dengan doa yang terkait dengan muraqabatullah ini, yaitu Allahumma inni as'aluka khasyataka bil ghaibi wasyahadah. Ya Allah, saya mohon kepada Engkau diberikan rasa takut di hati ini dalam kondisi sepi atau dalam kondisi ramai. Dalam kondisi kita sendirian atau dalam kondisi keramaian, kita minta takut kepada Allah. Kemudian doa itu berlanjut. Dan saya minta kepada Engkau ya Allah, wa as'aluka, dengan kalimatul haq fi ridho wal ghadab, dalam kondisi ridho atau dalam kondisi marah. Saya marah kan melihat anak tidak sesuai dengan rute yang saya maksud. Misalnya contoh, ya udah nangkring boleh sampai jam 10 misalnya maksimal, ternyata lewat jam 11, itu kan marah ya kan. Kalau kita tidak hati-hati, kalimat yang akan keluar dari mulut kita itu membahayakan anak kita. Saya pun kadang-kadang begitu, gue pengen didoakan sing elek po, misalnya seperti itu. Makanya kita minta kepada Allah kalimatul haq, kalimat yang benar di dalam kondisi kita ridho maupun dalam kondisi kita ghadab, marah. Ini penting, ini penting. Ini pengalaman pribadi, saya pun merasakan. Terlalu mengandalkan diri sendiri itu nggak bagus, bahwa kita harus menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada titik tertentu saya mengatakan, ya Allah, ini adalah hambamu, hatinya milikmu, maka saya mohon kepadamu kebaikan. Jika terlanjur berkata-kata jelek, ya Allah, saya cabut kata-kata jelek itu, gantikan dengan yang baik-baik. Dan ini berdalil tentang orang-orang yang berdosa kemudian dosanya justru menjadi pahala di akhirat kelak. Itu ada orang yang seperti itu karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi manusia biasa kadang-kadang kita keperucut, kepleset, maka kita minta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka bi kalimatil haq fi ridho wal ghadab. Ya Allah, saya mohon kepada Engkau
tetap keluar kalimat yang benar gitu, bukan kalimat laknat ya. Dalam kondisi ridho maupun dalam kondisi marah. Itu jangan nanti kalau udah punya anak remaja mulai itu kerosok banget itu Mas Jono. Ini yang saya sampaikan sekarang itu jangan akan merasakan betul Mas Wawan, Mas Denny semuanya. Itu karena nanti anak-anak kita tuh akan koyok tuh ngelawan itu loh, kondoni ngeyel itu. Itu kan bikin kita muntap. Makanya kalau jangan perhatikan ya, di yang ayat yang banyak dibaca di bulan-bulan ini, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatun 'arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah untuk mendapatkan ampunan dari Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, disediakan oleh orang-orang yang muttaqin, yang bertakwa. Di situ didefinisikan orang bertakwa, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaid wal 'afina 'anil nas, ya kan? Adalah orang-orang yang menginfakkan hartanya dalam kondisi sempit maupun dalam kondisi lapang, ya kan? Kemudian dia wal kadhimina al ghaid adalah orang-orang yang mampu menahan amarahnya, ya kan? Orang tua kepada anak mampu nggak marah? Mampu kan, punya hak, tapi dia bisa tahan dirinya. Saya ketika habis berkata-kata agak keras itu saya ingat seperti ini, wal afina 'anil nas, dan dia memaafkan manusia. Allah saja maaf, apalagi kita, apalagi kepada anak kita. Itu kadang-kadang ya nolongso gitu. Waladina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah, dia mengingat Allah, kemudian fastaghfiru, dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau terlanjur keperucut ya istighfar gitu, terus kayak gitu. Ini pengalaman pribadi nih, saya menceritakan pengalaman pribadi, saya tidak menceritakan siapa-siapa ya. Jadi ayat-ayat terpampang dengan sangat jelas di depan mata, sesungguhnya di depan kehidupan kita nih. Saya melihat blognya Mas Denny, tembak-tembakan, perhatikan anak itu Mas. Itu nanti ketika mulai dewasa kondisinya akan berbeda Mas. Ini lagi lucu-lucunya kan itu. Nanti ya mulai SMA nanti mulai bapak dan lain sebagainya. Itu nggak bersetuju dengan kita. Nah saya juga, ini kan pengalaman pertama buat saya ya. Amar itu pengalaman pertama buat saya, sehingga begini kan gitu, oh begini ya ternyata ngadepi remaja itu. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat buat banyak orang akhirnya gitu. Mungkin terlalu terlambat gitu, saya 47 tahun baru punya anak remaja itu. Karena dulu saya menikah 28 tahun. Jadi kalau mungkin menikahnya lebih cepat, akan lebih cepat dapat pelajaran itu. Harus jadi pelajaran gitu. Harus jadi pelajaran. Ini terkait dengan muraqabatullah, keadaan di mana kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah mengetahui, ya'lamu tentang kha'inatal a'yun itu seperti gini maksudnya tuh. Jenengan ngelirik yang bukan haknya jenengan. Ada wanita cantik lirik gitu, gitu Mas Wawan, lirik gitu, itu tuh Allah tuh tahu. Jadi di sini katakan kha'inatul a'yun, maksudnya pengkhianatan mata kita. Ya alamu, Allah itu mengetahui kha'inatul a'yun, mengetahui tentang pandangan mata kita yang khianat. Ada pandangannya bukan hak kita. Iya enggak? Orang bilang mata jelalatan itu loh Mas. Yes. Orang duduk haknya tonton ya, untungnya apa? Ada ustadz ya, di tempat Aziz itu yang masya Allah, dia tuh kok bisa ada orang zaman sekarang begitu, dia tuh selalu tunduk. Jadi kalau kan di situ banyak putri-putri ya, jadi dia itu selalu menunduk. Kalau ngomong gitu misalnya, itu nggak pernah mau ngeliat sama sekali. Betul-betul, ini masih muda banget, jauh di bawah kita, paling-paling baru 23 tahun, tapi sudah menundukkan pada, memang ya ini orang khusus mungkin, makanya diambil jadi ustadz di sana. Kebetulan diberi pasangan juga masya Allah ya, pasangannya kata Aziza istrinya cantik ya gitu. Bagaimana proses menikahnya ya, cuma bilang aja gitu, ketemu di acara apa kemudian langsung datang sama orang tuanya mau menikah gitu. Nikah gitu. Jadi selalu melihat ke bawah ya, masya Allah ada orang yang seperti itu gitu. Jadi Allah tuh mengerti tentang pengkhianatan pandangan mata kita. Bahkan dikatakan wa ma tukhfi sudur. Allah tuh tahu lintasan yang ada di dalam hati kita. Coba bayangin kalau dengan paham ini. Ini untuk melatih muraqabatullah, melatih agar kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi udah dikatakan innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah memperhatikan kita secara fokus betul, diperhatikan detail. Ini dikatakan Allah tuh tahu tentang
penglihatan mata kita yang khianat, dan Allah tahu tentang lintasan hati kita. Betapa malunya kita kalau kita sembarangan gitu. Ini untuk melatih muraqabatullah. Ingat ya Bapak semuanya, sekedar lirikan mata ini bisa mendirikan atau menurunkan derajat panjenengan di surga loh besok. Jadi kalau kita jelalatan sembarangan melihat itu, tahu di YouTube ada gambar jelek, kita lihat, itu Allah tuh tahu betul itu. Apalagi kalau melihatnya dengan dinikmati. Jangan lihat berita-berita di TV One atau di Metro TV penyiar. Kan memang kadang-kadang ditampilkan dengan yang aneh-aneh tuh. Sengaja ditampilkan bentuk lekuk tubuhnya. Kemudian tiba-tiba dengan tertarik untuk melihat. Allah tahu itu. Allah tahu yang seperti itu. Bahkan wa matuh fi sudur. Bahkan lintasan hati panjenengan ketika melihat bagaimana rasanya dengan membayangkan, Allah tuh tahu itu. Malunya gitu, subhanallah. Malunya kalau kita enggak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu betul. Makanya banyak-banyak istighfar. Banyak-banyak istighfar. Karena kenyataannya kadang-kadang kita mungkin melakukan pengkhianatan itu. Terutama sekali lagi, terutama pandangan sebenarnya. Pandangan pendengaran zaman sekarang itu memang ujiannya berat sekali gitu. Siapa sekarang orang yang nggak pegang gadget? Siapa? Bahkan mungkin interaksi kita dengan gadget bisa dikatakan 15 jam lebih. Mungkin kalau nggak tidur ya kalau gadget dimanapun ya nggak. Hampir seperti itu. Ya mungkin ada orang-orang yang bisa melakukan hal yang di luar itu. Pak Tono misalnya itu jarang pegang gadget itu Pak Tono itu. Setahu saya. Kalau saya WA-an sama beliau aja bisa 3 hari baru dibalas. Kadang-kadang bisa berbulan-bulan, bisa bulanan nggak dibuka. Jadi kata beliau, cerita saya sejak mengerti tentang seperti ini Ustaz, saya nggak mau pegang-pegang HP kalau nggak terpaksa. Ada orang kayak gitu zaman sekarang, insya Allah luar biasa ya. Alladzina yadununa annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Kesadaran itu timbul karena apa? Quran surah Al-Baqarah yang 46 adalah mereka orang-orang yang tahu bahwa dirinya akan kembali kepada Rabbnya, wa annahum ilaihi rajiun. Alladzina yadununa annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Atau di awal-awal Al-Baqarah adalah orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Ini adalah orang-orang yang beriman tentang yang gaib. Jadi muraqabatullah itu dibangun dengan keadaan di mana dengan yakin betul bahwa ada yang gaib, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang mengawasi kita. Maka hafalkan doa ini, Allahumma inni as'aluka khasyatak fil ghaibi wasyahadah. Itu doa yang pendek untuk mendapatkan muraqabatullah. Di antaranya adalah Allahumma inni as'aluka, Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka minta kepadamu khasyataka, rasa takut kepadamu, fi dalam kondisi ghaibi wal syahadah, dalam kondisi dengan sendiri maupun dalam kondisi di keramaian. Jadi kalau orang sudah merasa diawasi Allah walaupun sendirian, bukannya dengan dimanapun, dengan gadget panjenengan jangan akan hati-hati menggunakan, karena tahu dengan punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal yang kedua yang bisa kita ambil, jam berapa sekarang Pak? 5:04. Hal yang kedua yaitu puasa itu mengajarkan kepada kita tentang sebuah ibadah yang jauh dari riya, ujub maupun sum'ah. Sum'ah mungkin masih bisa terjadi gitu. Tapi riya, ujub itu jelas tidak. Jangan perhatikan ini. Ini kan ibadah yang agung sekali. Jangan kalau nggak cerita tentang puasa, khususnya puasa sunnah ya kalau nggak cerita kan orang nggak bakal tahu tentang apa yang jangan lakukan, kecuali jangan cerita. Nanti mau bunyi aku sahur karo iki ya kan cerita berarti jangan. Kalau nggak cerita memang orang tahu jangan puasa kan enggak. Ini pelajaran besar sekali ini. Jadi puasa itu mengajarkan kepada kita agar kita tuh bahagianya diketahui oleh Allah saja, itu bahagianya. Kita tuh melatih diri kita agar bahagianya kita itu ketika tidak orang-orang tahu. Itu Mas Wawan. Ya enggak? Puasa itu mengajarkan kepada kita tentang sebuah bahagia. Yang bahagia itu hadir justru ketika orang lain enggak tahu. Jadi dengan itu berbahagia hanya Allah yang tahu. Itu puasa itu begitu, mengajarkan begitu.
Sekali lagi jenengan kan nggak akan diketahui puasa kalau jenengan nggak cerita, ya kan? Iya nggak? Ya kan nggak ada bedanya sebenarnya orang puasa dengan tidak puasa itu secara fisik sebenarnya, ya kan? Kecuali dilemes-lemes kayak ton. Tapi secara asal puasa kalau jenengan nggak cerita orang nggak tahu. Maka ini pelajaran yang sangat besar, yang ini sesungguhnya warisan para nabi, warisan para salafus soleh, itu keadaan dimana jenengan berbahagia dengan ibadah yang betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, jenengan tidak diketahui oleh siapapun. Sayangnya hari ini zaman medsos, ya kan? Memang berat zaman sekarang. Siapa yang tahan umroh nggak ngambil foto satupun? Ada nggak zaman sekarang? Coba, kayaknya susah menemukan orang kayak gitu. Jenengan umroh, udah berjuang, ngumpulin uang 30 juta. Gitu. Kemudian jenengan ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Ada nggak yang tahan nggak ngambil video secuil pun? Coba, jenengan cukup berbahagia. Hanya Allah yang tahu tentang umroh dan haji panjenengan. Oh, ini yang diajarkan Ramadan kepada kita sebenarnya seperti itu. Puasa itu mengajarkan pada kita. Makanya dikatakan di dalam sebuah hadis qudsi dikatakan Allah berfirman, semua amal Bani Adam, kullu amal ibni Adam lahu. Sesungguhnya seluruh amalan Bani Adam itu untuknya. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali puasa, karena puasa itu untukku. Tentu saja sebenarnya semua amal kan untuk kita sebenarnya, tapi kekhususan untuk siam itu ada kalimat fa innahu li wa ana ajzi. Puasa itu untukku dan aku sendiri akan tanggung pahalanya. Ini metode dari Allah Subhanahu wa taala ketika ia mengatakan pahala yang sangat besar itu begitu. Wa ana ajzi bihi. Aku sendiri yang tanggung pahalanya. Ya tentu saja semuanya yang menanggung Allah Subhanahu wa taala, tapi ini ada kalimat khusus untuk puasa, aku sendiri yang tanggung pahalanya. Maksudnya besarnya pahala yang akan Allah berikan dari puasa, dari ibadah puasa. Karena apa? Ya itu tadi, dia berbahagianya karena Allah Subhanahu wa taala. Dia nggak akan diketahui orang lain kecuali cerita. Kalau bulan Ramadan semua orang tahu kita puasa. Di luar bulan Ramadan, jenengan puasa. Kalau nggak cerita orang nggak tahu. Saya ceritakan jenengan salah satu ponakan saya yang Daud sejak kelas 2 SMA sampai sekarang ada loh. Yang saya ceritakan kemarin ya. Kelas 2 SMA sampai sekarang Daud loh, bayangin. Ada ya orang kayak gitu, masya Allah. Masya Allah. Jadi puasa itu mengajarkan sebuah pelajaran besar agar kita tidak riya. Bahagianya bukan diketahui oleh orang lain, bahagianya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kadang-kadang menunggu punya sesuatu yang besar baru bersyukur kepada Allah. Ketika dia punya rumah yang bagus, punya mobil yang bagus, dia bersyukur kepada Allah. Dia lupa bahwa sesungguhnya yang menegakkan dirinya mungkin makanan sepiringnya. Seharusnya dia buru-buru bersyukur ketika mendapatkan rezeki sepiring itu sebenarnya. Sudah harusnya sangat bersyukur kepada Allah dengan rezeki yang sepiring itu. Bukankah yang sepiring itu yang membuat jenengan tegak beribadah, yang membuat jenengan bisa beraktivitas? Apakah mobil atau rumah? Bukan sama sekali. Seharusnya kita sudah sangat bersyukur kepada Allah dengan yang sepiring nasi itu. Demi Allah, kalau jenengan pahami ini itu luar biasa loh. Jenengan tuh nikmat banget menjalani kehidupan. Kita tuh bersyukur betul, ya Allah, saya diberi makan ya Allah. Dengan makan ini saya bisa beraktivitas. Kadang-kadang orang harus menunggu punya kendaraan, punya rumah, baru kemudian ya Allah saya bersyukur kepadamu. Demikian juga ini, jangan bahagianya menunggu diketahui oleh orang lain. Kok rasanya orang puas nih, umroh kok orang nge-share gitu. Bahkan sebagian mengatakan doain saya ya. Mudah-mudahan lancar seluruh urusan saya gitu. Ini minta didoain atau minta diketahui? Bapak-bapak semuanya jangan sebenarnya perlu tahu bahwa kita tuh ada indikator dalam diri ini yang kita tuh tahu hati kita sedang ria atau tidak tuh tahu. Setiap kita janjian jenengan kondo iki dalam rangka apa itu tahu jenengan secara jujur. Jenengan mengatakan misalnya alhamdulillah meskipun terik panas hari ini saya bisa keluar dari hotel menuju ke Masjid Nabawi, Allah berikan tenaga ke kaki saya untuk melangkah ke sana, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Neng status nah, itu jenengan coba tanya pada diri sendiri, ini dalam rangka apa ini? Sungguh-sungguh karena Allah kah atau tidak? Makanya ini perhatikan pekerjaan setan itu diantaranya adalah, ini Ibnu Rajab menyebutkan dalam kitabnya, dikatakan
Sesungguhnya setan itu di antara pekerjaannya adalah bagaimana mengkorek-korek, menggelitiki orang yang sudah punya amalan baik. Karena derajat amal terbaik adalah derajat amal yang tidak diketahui siapapun kecuali dirinya dengan Allah SWT. Itu paling tinggi. Kemudian digelitikin, udah cerita nggak apa-apa, untuk contoh, kamu ikhlas kok, kamu nggak apa-apa. Kemudian dia ceritakan kepada orang lain, ikhlas, dia belum riya nih, betul-betul ingin memberikan hikmah kepada orang lain. Itu derajatnya udah turun pahalanya. Sampai kemudian digelitikin lagi, sampai betul-betul dengan riya. Subhanallah, ketika riya hancur pahalanya. Jangan dengar, alhamdulillah kemarin sudah umroh. Aku wis ping telu aku umroh ya. Nambah-nambah. Aku wis ping telu gitu, subhanallah. Kadang-kadang begitu gitu. Nah, ada jamaah yang setiap tahun itu umroh 2 kali loh. Setiap 10 akhir Ramadan umroh. Ada loh jamaah yang kayak gitu. Sugih men gitu, Masya Allah. Umroh jangan tahu gitu, umroh di akhir bulan Ramadan mahal gitu. Ini setahun 2 kali dan salah satunya selalu di akhir bulan Ramadan. Jamaah aktif nih, jamaah aktif, Masya Allah. Masya Allah ya. Jadi kan kalau sudah punya dana cukup, segeralah minimal umroh dulu ya. Jadi puasa mengajarkan kepada kita sebuah ibadah yang betul-betul terhindar dari riya dan ujub ya. Jadi maka dikatakan kullu amal ibni Adam lahu, sesungguhnya seluruh amalan Bani Adam itu untuk dia sendiri ya. Illa siyam, kecuali puasa, fa innahu li, sesungguhnya puasa itu untukku, wa ana ajizibi, dan saya sendiri yang akan kasih pahalanya. Jadi pahalanya sangat besar. Ingat nih, sholat, haji, umroh, sedekah dan lain-lain itu ketahuan sama orang. Jadi sholat berjamaah, haji pakai baju ihram, jangan kan ketahuan itu, gelem orang gelem. Ya kan? Tapi kalau puasa kan jangan nggak punya embel-embel untuk diketahui oleh orang, kalau kecuali jangan cerita. Maka sekali lagi, yuk jadikan bahagianya kita itu kalau Allah yang tahu. Maka orang soleh itu harus punya amalan yang tidak diketahui orang lain, termasuk istrinya. Makanya jangan lihat satu golongan di antara 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir. Ini bukan pembatasan, kalau jangan bahas hadis ini tentang 7 golongan, itu bukan berarti hanya 7 ya, bukan pembatasan bisa jadi ada ribuan golongan sebenarnya, tapi yang tersebut dalam hadis ini 7. Ini penting dibahas tentang 7 golongan orang yang mendapatkan naungan. Sekali lagi itu bukan pembatasan Pak Supri. Sebenarnya bisa jadi ada golongan-golongan lain di luar yang 7 itu, tapi ini tersebut dalam hadis demikian. Salah satunya dari nomor 6 adalah warajulun, seseorang tasaddaqo bi shadaqatin, dia bersedekah dengan satu sedekah. Nah, ini kuncinya, fa akhfaha, tetapi kemudian dia menyimpannya. Perhatikan, kemudian dia menyembunyikannya. Orang bersedekah dengan satu sedekah, kemudian fa akhfaha, kemudian dia menyimpannya hatta sampai la ta'lama simaluhu ma tungfiku atau tentang sesuatu yang dilakukan oleh yaminihi. Diperhatikan, seseorang yang bersedekah dengan satu sedekah sampai tangan kirinya itu nggak mengetahui apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Tangan kanan bersedekah, tangan kiri nanti orang ngerti. Maksudnya begini, maksudnya tangan kanan dan kiri itu mengibaratkan tentang karib panjenengan. Jenengan nyupir kanan dan kiri bareng, kemana-mana bareng. Maksudnya jenengan sedekah sampai orang terdekat jenengan tuh nggak ngerti. Mungkin istri jenengan nggak ngerti, jenengan suka sedekah di luar. Tahu-tahu jenengan ketika meninggal ada orang cerita ke istri panjenengan, oh Dek Benki, Mas Deni ki rahimahullah taala. Jadi dulu ketika masih hidup, Masya Allah Bu, niku nek dinten niki kadang-kadang sedekah. Istrinya itu baru tahu setelah meninggal. Nah ini. Jadi kita berbahagianya betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Sampai karibnya kita, teman kantor jenengan yang paling dekat yang kemana-mana pergi aja nggak ngerti tentang ibadah jenengan. Ini loh yang diajarkan Ramadan kepada kita tuh, itu loh. Dan ini salah satu orang yang mendapatkan naungan dari sisi Allah di yaumil akhir kelak. Jadi perumpamaan tangan kanan bersedekah, tangan kiri nggak tahu, itu maksudnya begitu. Bahwa orang terdekat kita pun sampai nggak tahu. Jadi dengan sholat malam di ujung malam, mereka masih tidur semua. Mungkin dua rakaat.
nggak pernah tahu dan nggak pernah jenengan ceritakan. Nah itu loh, itu maksudnya itu keadaan dimana kita berbahagia hanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menakjubkan kalau bisa kita lakukan, menakjubkan, dan itu bisa dalam tanda kutip menjadi andalan di sisi Allah. Ya Allah, saya dulu pernah ibadahnya hanya karena Engkau saja ya Allah. Masya Allah. Sekali lagi tantangan kita zaman sekarang adalah medsos. Medsos. Jadi obat ikhlas, Bapak Ibu, Bapak-bapak semuanya. Obat ikhlas yaitu latihan untuk menyembunyikan amal soleh kita. Latihan memang perlu dilatih. Jangan apa-apa diceritakan. Harus ada bagian-bagian yang sangat istimewa, yang menjadi privilege dengan yang menjadi keistimewaan buat jenengan secara khusus tentang ibadah yang betul-betul ini insya Allah berkualitas. Gitu. Sembunyikan amal soleh sebagaimana engkau menyembunyikan maksiatmu, kata para ulama. Sebagaimana engkau tidak ingin maksiat oleh orang lain, maka demikianlah amal baikmu nek iso ojo diketahui wong liya. Itu maksudnya. Jangan kan tidak ingin naudzubillah berbuat buruk kemudian diketahui oleh orang lain. Demikian jenengan tidak inginnya itu sama tidak inginnya jenengan ketika jenengan berbuat baik. Itu. Paham ya? Jadi kalau kita berbuat buruk tidak ingin diketahui oleh orang lain, maka demikian ketika berbuat baik ya ini iso disimpan. Mungkin ada kejadian khusus tentang sedekah ya. Di dalam sejarah pun ada orang yang memotivasi sedekah. Di wilayah itu ada orang pernah sedekahnya dengan kemudian bersedekah menjadi contoh, itu situasi yang berbeda. Itu pun rawan. Itu pun rawan sebenarnya. Itu pun rawan riya. Maka sekali lagi kita harus berbahagia dengan keadaan di mana kita diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala saja. Hari ini umroh foto di share, haji foto di share, sedekah foto di share, berbakti kepada orang tua loh. Berbakti kepada orang tua jadi status loh. Alhamdulillah hari ini saya sudah memberikan ibu saya kasur. Di share masalah zaman sekarang itu, subhanallah. Nah ini yang tentu saja kita tidak menuduh dia sedang ria, bukan. Ini untuk diri kita sendiri. Tentu yang tahu dia dengan diri, dengan Allah saja. Tapi itu rawan maksudnya tuh, berpotensi untuk jadi ria. Mau gimana wong disiarkan? Kayak saya jadi ustadz kayak gini kan harus disorting kayak gini. Ya, tapi kalau nggak disorting ya siapa yang mau dengerin? Kalau kita ingin menjangkau yang lebih luas. Sebagian dari video-video saya juga sudah kadang-kadang ditunggu, kadang-kadang diminta file dalam bentuk file, bukan dalam bentuk YouTube gitu. Saya dikirim filenya lewat email gitu. Ada yang kayak gitu, dikompres dulu, ada yang seperti itu. Jadi sekali lagi di antara yang mendapatkan naungan adalah warojulun tasoddaqo bi sodakotin fa akhfaha hatta la ta'lamu simaluhu ma yunfiqu yaminihi, sampai kemudian tangan kirinya nggak mengetahui apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Maka sekali lagi jangan harus ingat kata Ibnu Qayyim, jika tidak bisa menjerumuskan dalam riya maka dikritiki agar cerita saja walaupun ikhlas, karena supaya berubah menjadi ibadah yang tersembunyi menjadi ibadah yang terbuka. Itu sudah kemenangan dari setan. Kalau jenengan sudah membuka ibadah jenengan, sebenarnya sudah kemenangan dari setan. Dan sekali lagi bahwa sinyal dalam diri kita untuk menjadi tanda kita riya atau tidak itu sebenarnya ada. Jenengan bangun itu. Jenengan tanya pada sini, "Cek ngopot aku iki jane iki kondo iki, pengen ngopot aku dengan kondo iki?" Ya kan? Saya mau menyampaikan ini dalam rangka apa toh itu. Jenengan pasti sebenarnya tahu itu. Makanya Allah itu bersumpah ya. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Dan Allah bersumpah dengan nafsu lawamah. Apa itu nafsu lawamah? Nafsu yang baik. Jadi di dalam diri kita itu ada itu tadi pengingat, yaitu nafsu yang mencela perbuatan jelek kita. Kalau jangan berbuat kok ngene itu ada seperti itu. Allah bersumpah dengan itu. Wala uqsimu bin nafsil lawamah. Allah bersumpah dengan nafsu lawamah di dalam diri kita. Karena itu tuh mencela diri kita sendiri itu. Lah kok yo ngono to, gitu loh maksudnya itu. Ada nggak perasaan seperti itu Mas Maman? Iya kan, ketika jenengan dulu mungkin pernah melakukan sesuatu hal yang keliru, itu kan sebenarnya ada di hati ini. Kalau bersumpah dengan itu Mas Maman, bayangin
Karena nafsu itu mencerna perbuatan kita. Ya mbok yo aja kaya ngono to. Lah kok kaya ngono to gitu makanya itu. Itu ada sebenarnya di hati kita itu. Kita cerita tentang sesuatu yang dalam rangka apa to aku iki ngopo to kok yo dadak cerita. Ngapain tujuanku ki apa to? Ada itu indikator itu. Nah, itu yang harusnya kita latih. Nah, itu dua hal yang bisa kita ambil dari Ramadan. Saya mencatat di sini ada sekitar 8 yang saya catat terkait dengan nilai-nilai yang bisa kita ambil dalam Ramadan kita kemarin, yang bisa kita terapkan. Nanti secara bertahap sambil kita belajar tentang masalah kematian, saya sampaikan satu persatu insya Allah. Mudah-mudahan bisa menjadi penyemangat buat kita semua untuk memperbaiki ibadah kita. Kita belajar hari ini tentang muraqabatullah dan agar tidak ria di dalam ibadah. Kita bahagianya betul-betul karena diketahui oleh Allah saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya juga mohon doanya pada panjenengan. Ini ceramah ini untuk diri saya sendiri sebenarnya. Yang ceramah ini juga lebih butuh dengan yang demikian. Supaya kita sama-sama selamat dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala dalam dipan-dipan yang indah insyaallah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.